Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Fitrianingsih. Saya mahasiswi PAI semester 6 reguler di kampus Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran tentang zakat. Pasti dari kalian sudah tidak asing dong dengan kata-kata zakat. Sebenarnya zakat itu apa sih? Zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat itu artinya menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya, yang dinamakan mustahik zakat. Hukum zakat itu sendiri itu adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Nah, menunaikan zakat itu merupakan salah satu bentuk ibadah dan juga kepedulian sosial kita terhadap sesama. Zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang dari dalam Al-Quran itu sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Beda lagi sama halnya dengan infak dan sedekah. Zakat itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi hukumnya zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim, tapi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebenarnya syarat-syaratnya zakat itu ada apa aja sih? Syarat-syarat wajib zakat itu, yang pertama itu harus beragama Islam. Jadi kalau misalnya bukan Islam, ya tidak wajib zakat. Yang kedua sudah balik, sudah dewasa, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan yang ketiga itu merdeka. Merdeka dalam artinya itu bukan budak gitu. Dan selanjutnya yang keempat itu ada berakal sehat, jadi dia tidak gila. Dan yang kelima itu adalah milik sepenuhnya, milik dia sendiri, bukan milik secara bersamaan, harta yang dia milikin. Selanjutnya itu mencapai nisab. Nah, untuk nisab sendiri nanti kita akan ada pembahasan selanjutnya ya, sebenarnya apa sih itu nisab. Dan yang terakhir itu adalah berlalu setelah 1 tahun atau sudah mencapai 1 tahun atau yang biasa kita sebut dengan haul. Nah, nanti terkait nisab dan haul kita akan membahas materi selanjutnya. Jenis-jenis zakat. Zakat sendiri itu ada 2 yang biasanya kita lakukan dan biasanya sering kita dengar, itu adalah zakat fitrah, di mana zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri. Nah, yang kedua yang jarang kita dengar maupun jarang kita bahas itu adalah namanya zakat mal atau zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan atau barang dagangan, hasil pertanian, barang tambang, ataupun barang temuan. Yang pertama, kita akan membahas rukunnya zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama itu kalian niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata itu karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena gengsi, karena tidak melakukan zakat fitrah ataupun yang lain. Dan yang kedua itu ada pemberi zakat fitrah, ada kitanya ya, sebagai muzaki. Nah, ketika ada pemberi zakat fitrah, maka yang ketiga syaratnya itu ada penerima zakat fitrah, yaitu namanya mustahik zakat, dimana kita mengeluarkan zakat pasti selalu ada yang menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Selain rukun zakat fitrah, ada juga yang namanya syarat zakat fitrah. Sebenarnya syarat zakat fitrah itu apa saja sih? Yang pertama itu pasti Islam, sama seperti yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Dan yang kedua itu orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam mataharinya pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Selanjutnya itu mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Jadi bagi para orang yang memiliki hartanya pas-pasan itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Dan yang terakhir itu berupa makanan pokok penduduk setempat. Maksudnya, misalnya di penduduk setempat tersebut atau di daerah tersebut itu makanan pokoknya berupa beras, maka orang yang mengeluarkan zakat atau mujaki tersebut harus mengeluarkan berupa beras. Jika makanan pokoknya itu berbentuk singkong ataupun ketela ataupun yang lain, maka harus dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok penduduk setempat tersebut. Ya, kita membahas zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dalam bentuk harta. Nah, harta apa saja yang bisa kita dijadikan zakat mal? Yang pertama itu ada harta barang dagangan. Yang kedua itu ada emas dan perak. Dan ketiga hasil pertanian. Keempat binatang ternak. Kelima barang tambang. Dan yang terakhir itu ada barang temuan. Adapun syarat-syarat zakat mal itu yang pertama adalah muslim atau beragama Islam. Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Sebabnya zakat ini merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang muslim. Beda lagi kalau misalnya nanti ada orang non-muslim yang mengeluarkan hartanya, itu bukan termasuk zakat, tapi itu bisa dikatakan sebagai sedekah maupun hadiah. Nah, syarat selanjutnya itu adalah balik atau dewasa. Anak kecil itu tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Misal, walaupun anak kecil itu punya kelebihan harta, itu dia tidak wajib mengeluarkan zakat mal, karena yang wajib mengeluarkan zakat mal itu adalah orang dewasa. Selanjutnya ketiga itu berakal sehat. Syarat selanjutnya zakat mal itu adalah hartanya mencapai nisab. Selanjutnya lagi merdeka. Selanjutnya lagi harta yang dimiliki itu merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Sama seperti yang tadi di atas sudah dijelaskan sebelumnya. Syaratnya zakat fitri atau zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, ada salah satu syaratnya zakat yaitu nisab. Sebenarnya nisab itu apa sih? Jadi, nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta itu memiliki nisab yang berbeda-beda. Ini khususnya zakat mal ya. Contohnya, jika kita menzakati emas, maka nisabnya itu adalah emas itu 94 gram atau batas minimal harta yang wajib kita. Ada perak itu 625 gram. Jika perniagaan atau harta barang dagangan itu setara dengan nilainya nisab emas. Jadi misalnya emas itu 1 gramnya itu 50.000, maka 94 gram itu dikali 50.000. Nah, yang terakhir itu ada hasil pertanian. Hasil pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. Adapun jumlah zakat yang harus kita keluarkan itu bervariasi tergantung pada jenis hartanya. Contohnya nih, ya, jika berupa zakat mal, maka yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan juga telah melewati 1 tahun atau telah melewati haul. Jadi, misalnya kalian punya emas sebanyak 94 gram, maka yang wajib dikeluarkan itu adalah 2,5%-nya. Nah, selanjutnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah sebesar 1 sok atau 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa yang kita zakati ataupun tanggungannya. Kategori berikutnya itu adalah hasil pertanian atau tanaman yang wajib dizakati itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu tanaman itu merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu tanaman itu merupakan jenis makanan pokok. Dan yang ketiga itu tanaman tersebut itu telah mencapai nisab yaitu 5 wasak atau sekitar 750 kg tanpa kulit. Adapun zakat pertanian ini dibayarkan itu setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Dan kadar zakat pertanian itu adalah 10% apabila sistem pengairannya itu didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Jika sistem pengairannya itu mengeluarkan biaya terlebih dahulu, maka zakat yang harus dikeluarkan itu adalah 5%. Yaitu adalah nisab unta. Nisab unta itu adalah 5 ekor. Artinya, bila seseorang itu telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah wajib mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu akan bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya itu bertambah. Nah, nisabnya kambing atau domba itu adalah 40 ekor.
Apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Dan itu nisabnya sapi atau kerbau. Nisabnya sapi atau kerbau itu sama, yaitu 30 ekor. Ada hasil tambang atau biasanya dikatakan dengan ma'din. Ma'din itu adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan juga memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer atau giok, minyak bumi, batu bara, dan juga sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan juga sebagainya. Adapun nisabnya itu adalah sebesar 2,5%. Selain penghitungan zakat yang harus kita ketahui, syarat ketiga dalam zakat itu adalah ada yang menerima zakat atau mustahik zakat. Mustahik zakat sendiri itu ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah fakir, orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan. Yang kedua itu miskin, orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada amil zakat, orang yang bertugas untuk mengelola zakat. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya itu ada rikob, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Selanjutnya ada gorim, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh itu ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir itu ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan juga kehabisan bekal. Sebelum lebih lanjut, sebenarnya manfaat zakat sendiri itu apa sih? Zakat itu bukan hanya sekedar kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, dan bukan hanya sekedar untuk dilihat orang lain. Kali manfaat zakat, salah satunya itu kita dapat membersihkan harta kita dan juga mensucikan diri kita. Selain itu kita juga dapat membantu fakir miskin dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Selain itu juga kita dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Kita dapat memperkuat rasa solidaritas dan juga kepedulian sosial. Dan materi pembahasan tentang zakat pada hari ini. Saya Dewi Fitraningsih, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata saya dan kekurangan. Kita akan belajar kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.